Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home bersama dengan saya Pastor Yesi Karawan. Nah, kali ini saya ingin mengambil catatan poin-poin khotbah saya pada Jumat Agung kemarin tanggal 2 April, di mana khotbah di Every Nation Kelapa Gading. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar melihat satu perkataan Tuhan Yesus di Golgota, ya, di atas kayu salib, yaitu di Markus 15 ayat yang ke-33 dan ke-34. Firman Tuhan mengatakan seperti ini mengenai Yesus mati. Ayat 33, 34, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Pada saat seperti ini, pada waktu Yesus di Golgota 2000 tahun yang lalu, di mana semua hujatan datang kepada dia. Semua orang memaki dia, para prajurit, orang yang datang, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama melihat seorang manusia yang bernama Yesus itu di atas kayu salib. Mereka melihat bagaimana mereka begitu berteriak, mereka begitu dengan suara nyaring mengutuki Yesus. Di samping kiri kanannya ada dua penjahat dan mereka melihat dia sama setara dengan penjahat-penjahat itu. Saudara, di tengah panas matahari, di tengah teriknya matahari, terpanggang oleh matahari, Tuhan kita, Raja di atas segala raja, terbakar di sana. Saudara, dan orang capek menghujat, orang capek memaki, berjam-jam mereka memaki, berjam-jam mereka menghujat. Pada akhirnya mereka capek juga dan mereka meninggalkan dia. Dan dikatakan pada jam 3, saudara, Alkitab berkata, Yesus berteriak dengan suara nyaring yang kita kenal dengan perkataan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa Yesus berteriak seperti ini? Nah, dalam catatan-catatan saya ini saya ingin share buat saudara. Dan kalau kita baca di Mazmur 22 ayat 2, pemazmur menulis seperti ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bayangkan. Mazmur menulis seperti ini. Ya, pemazmur menulis seperti ini. Ini seperti nubuatan apa yang akan terjadi di Yesus Kristus. Ya, nggak ada hubungannya. Sebenarnya sepertinya, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh pemazmur, Allahku, Allahku, persis sama apa yang ditulis di Markus 15 ayat 34 ini. Di mana Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa saudara? Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu suci, tidak bisa melihat dosa. Tapi satu-satunya cara untuk melepaskan manusia daripada dosa, Allah harus berhadapan dengan dosa itu sendiri. Amin. Habakuk 1 ayat 13 dikatakan, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mata Tuhan begitu suci, saking sucinya mata Tuhan, dia nggak bisa melihat dosa. Tetapi yang jadi masalahnya, dosa manusia sejak Adam dan Hawa itu, saudara, menjadi sinful nature kita, ya. Sehingga itu akan membawa manusia kepada kebinasaan, kepada maut. Tapi pada mulanya kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia supaya Allah dapat bergaul dengan mereka, dapat bersekutu dengan mereka di Taman Firdaus. Dan Allah mengasihi manusia karena dia mau supaya dia bersekutu dengan saudara dan saya. Jadi even though manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mau menebus itu, saudara. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dosa saudara dan saya. Saking kudusnya mata Tuhan, dia nggak bisa melihat dosa itu. Dan kenapa? Seperti Yesus merasa dia ditinggalkan oleh Bapanya.
Nah, ini yang kita sebut dengan imputasi salib. Imputasi salib. Apa itu imputasi? Yaitu, saudara, segala dosa, segala dosa dari seluruh manusia ditransferkan kepada Yesus di Golgota. Sehingga dia menjadi kutuk. Dia menjadi begitu terkutuk, sangat berdosa. Dan semua dosa saudara, dosa saya, dosa semua manusia ada dijadikan satu di atas kayu salib. Begitu terkutuknya seperti itu saudara. Begitu berdosanya Yesus. Tapi tidak ada cara yang lain. Begini caranya. Dan hanya dia yang bisa. Darah binatang yang dipersembahkan dalam perjanjian lama oleh bangsa Israel. Yaitu kalau mereka mengalami mau menebus dosa-dosa mereka. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Yaitu hewan yang mereka bawa. Saudara bisa baca itu di Imamat 1 ayat 1 sampai dengan keempat. Di mana Tuhan memberikan ketetapan peraturan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada Musa di dalam kemah pertemuan. Supaya Musa berbicara kepada bangsa Israel bagaimana caranya supaya mereka mengalami penebusan dari dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Biasanya mereka akan membawa domba atau hewan-hewan yang lain seperti sapi jantan. Dan kemudian mereka akan menaruh yang terbaik yang tidak bercacat. Kemudian mereka akan menaruh tangan mereka di atas kepala hewan itu. Dan kemudian memberikan kepada imam. Dan nanti imam akan membakarnya dan menjadi korban kebakaran kepada Tuhan untuk namanya korban penghapusan dosa. Dan itu mereka melakukan setiap kali berdosa ataupun 1 tahun 1 kali. Dan itu sifatnya sementara, temporali. Dan tiap tahun mereka lakukan itu lagi dan berdosa lagi dan melakukan itu lagi. Nah, semua dalam perjanjian lama hanya simbol-simbol yang melambangkan bahwa itu adalah penebusan daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, simbol-simbol, simbol binatang seperti domba. Dan Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang menebus kita darahnya 1 kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena saudara, karena untuk menebus dosa manusia dalam kekekalan harus sendiri darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bercela. Dan itu darah siapa? Darah Allah sendiri. Kita tahu Yesus datang sebagai manusia 100%, dia Allah. Tapi dia manusia juga 100% dan mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Kalau memang iblis meminta itu, neraka meminta nyawanya sebagai tebusan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia berikan itu di Golgota 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Sewaktu para umat ini datang membawa korban itu, mereka menumpangkan tangan di atas kepala hewan itu. Menandakan sebelum hewan dikorbankan dosa mereka, dia mentransferkan dosanya kepada hewan ini. Jadi dosa manusia itu ditumpahkan kepada hewan, ditumpang tangani, ditaruh di atas kepalanya, kemudian akan dikorbankan. Seperti itu. Nah, pada waktu Yesus di kayu salib seperti ini, ditransferkan dosa kepada hewan itu. Waktu dia sebagai anak domba Allah di atas kayu salib, imputasi salib mengatakan bahwa semua dosa kita ditransferkan kepada dia sehingga dia menjadi terkutuk. Sehingga Bapa Allah tidak bisa melihat. Karena mata Allah terlalu kudus, kita baca di Habakuk tadi. Terlalu kudus untuk tidak bisa melihat dosa itu. Makanya Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Yesus menebus saudara. Kalau dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah engkau meninggalkan aku Tuhan? Saudara, karena begitu kudusnya mata Tuhan. Luar biasa saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang ditebus bukan dengan murahan, tapi dengan darah Yesus. Bahkan Alkitab berkata di dalam Roma 7 ayat 14-24. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Aku manusia celaka, Paulus mengatakan. Terjual di bawah kuasa dosa. Kenapa? Karena dosa dari Adam dan Hawa yang ada pada kita. Dosa itu akan berujung maut. Dan kita gak bisa menebus diri kita sendiri. Hanya darah anak domba Allah yang akan menebus itu 1 kali untuk selama-lamanya. Bukan darah hewan. Bukan. Hanya darah anak domba Allah. Darah Allah sendiri yang bisa menghapuskan dosa saudara dan saya. Dan itulah darah Yesus Kristus. Darah Allah. Pribadi yang kedua, Yesus Kristus yang mati buat saudara dan saya.
supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita kembali beroleh persekutuan yang erat, yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Amin. Tidak saudara. Allah mencari mereka. Adam, Adam di manakah engkau? Sama dengan hari ini. Allah mencari saudara dan saya. Suatu Yesus berteriak seperti itu. Dia merasa memang jauh dari Tuhan. Allah meninggalkan dia. Sepertinya Allah jauh. Tapi kebenaran Allah hanya memalingkan wajahnya. Dia nggak sanggup melihat dosa itu. Tapi tidak ada cara yang lain. Saudara, kalau kita baca di Roma tadi, kita ditebus. Di dalam perjanjian baru dikatakan kita seperti budak yang ditebus. Kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Agorazo. Agorazo di dalam Yunani dikatakan bahasanya bahwa seperti agora, seperti pasar budak. Kira-kira seperti dalam studi kata agorazo, seperti pasar budak di mana seorang datang membeli budak itu. Dan membeli budak itu bukan hanya orangnya, tapi dengan surat-suratnya. Bahwa hari itu sang budak itu dibebaskan dan mendapatkan surat pembebasan. Sehingga bukan cuma dia, tapi keturunannya pun akan dibebaskan dari budak. Dibeli oleh seseorang. Yesus berkata, hargamu sudah lunas dibayar. Engkau sudah dibeli oleh darah Yesus. Sebenarnya dikatakan bahwa bahkan jangan mengabdi kepada dua tuan. Jangan lagi diperhamba oleh manusia. Yesus sudah membeli saudara seperti dari perbudakan dosa ini. Dia sudah menebus dosa saudara dan saya. Jadi kita sebenarnya seperti budak-budak daripada Yesus Kristus. Kita budak yang ditebus. Tapi kemudian Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Wow, luar biasa saudara. Amin. Kita budak yang ditebus oleh Tuhan, yang dibebaskan dari perbudakan maut, dari perbudakan setan. Dan dia menyebut kita seorang sahabat. Bukankah kita harus bersyukur? Bukankah ini kabar baik? Inilah Injil yang membebaskan saudara dan saya. Mari kita menghormati kematian Tuhan Yesus Kristus itu. Waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Saudara, ini perkataan Yesus pada titik nadir yang terakhir. Menjelang kematiannya saudara. Wow, dia mengatakan, Allahku, begitu orang yang begitu hampir sedikit dalam nadir terakhirnya. Menjelang kematiannya, detik-detik terakhir dia berteriak seperti ini. Inilah orang mengatakan seperti teriakan dari neraka saudara. Tuhanku, Tuhanku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Saudara, seringkali kita seperti ini. Ya, Tuhan mau mengatakan bahwa begitulah manusia saudara. My God, mengapakah engkau meninggalkan aku? Siapakah yang pernah pergi neraka? Enggak, saudara. Tidak ada. Ya saudara dan saya kita belum ke neraka, amin. Dan tidak akan ke neraka. Karena neraka bukan tempat kita. Saya berdoa buat saudara. Karena saudara baca di Efesus dikatakan tempat kita berada bersama-sama dengan dia di mana? Di surga. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikut-pengikutnya. Jadi bukan buat saudara dan saya. Karena itu Tuhan mau membayar harganya 2000 tahun yang lalu supaya saudara tidak sampai ke neraka. Tetapi pertanyaannya kalau saudara juga ingin ke neraka, itu keputusan saudara. Keputusan manusia, itu kehendak manusia. Tapi ingat dari awalnya, neraka bukan tempat saudara dan saya. Tempat saudara dan saya dikatakan adalah surga. Tuhan ingin terus bersekutu dengan saudara dan saya. Tapi neraka menjadi pilihan saudara ketika saudara mau menjadi pengikut daripada iblis. Pengikut daripada setan. Saudara, why? Pertanyaan why? Allahku, mengapa? Saudara, karena di neraka nanti semua orang akan berteriak seperti itu. Pertanyaan mengapa yang tidak pernah ada habis-habisnya. Beratus kali, beribu kali, berjuta-juta kali. Mereka berkata why. Dan tidak ada jawaban saudara. Why, mengapa saya waktu itu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena itu hari ini kalau saudara mendengar, baiknya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Why, mengapa waktu itu aku menolak Kristus. Why, mengapa waktu itu aku mencari dukun. Why, mengapa aku hidup dalam percabulan. Why, mengapa aku hidup dalam perjinahan. Mengapa aku tidak dipimpin oleh Roh? Mengapa aku mengeraskan hatiku? Mengapa aku menjadi durhaka terhadap orang tuaku? Mengapa aku tidak menghormati Tuhan? Mengapa aku memberontak? Segudang kata why yang tidak pernah ada habisnya dan tidak ada jawabannya. Itu terus terjadi dalam kekekalan. Itulah neraka. Saudara, karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur saudara.
Tuhan menebus semuanya itu. Tuhan mendeklar bahwa saudara menjadi milik Tuhan. Amin. Sehingga saudara dilepaskan, dibebaskan. Alkitab berkata kita ini manusia celaka, terjual di bawah kuasa dosa. Tapi kita bersyukur kepada Yesus. Kita ini yang dahulu mati, Efesus 2 berkata. Kita ini udah mati oleh pelanggaran dosa-dosa kita. Kita hidup tapi manusia rohani kita ini mati, saudara. Sehingga kalau manusia rohani kita ini mati, yang baik kita melakukan, yang tidak baik yang kita tidak lakukan. Karena bukan roh yang hidup. Kita berusaha untuk taati hukum roh, tapi kita nggak ada roh dalam diri kita. Ada daging, adalah keinginan daging yang selalu kita diajar berbuat baik, tapi yang tidak baik kita berbuat. Kita tahu belajar untuk tidak berdosa, tidak berzina, tapi kita berzina. Tidak menipu, tapi kita menipu. Kita berbuat, kita melanggar. Kenapa? Karena belum hidup roh kita. Tapi sewaktu Yesus datang, dia menebus kita tadi. Maka dia katakan rohnya menghidupkan kita. Oleh karena darahnya, oleh karena penebusannya, dia mati supaya kita beroleh kehidupan. Dia menebus kita sehingga kita menjadi manusia yang hidup dalam rohani, saudara. Roh kita hidup sehingga kita tahu membedakan yang mana baik, yang mana jahat. Dan kejahatan tidak berkuasa atas kita lagi. Powerful itu kematian Tuhan. My God, my God. Jadi saya percaya jangan ada pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Kecuali saudara memilih sendiri. Amin, saudara. Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Saudara, sewaktu Yesus tadi saya mengatakan tergantung di kayu salib. Di situ terjadi pertukaran, saudara. Semua dosa, semua kutuk ada kepada Yesus. Makanya dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau neraka menuntut nyawanya, maka dia pun memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Biarlah Paskah yang baru kita lewati ini. Bukan sekedar Paskah. Tapi merubah kehidupan saudara dan saya. Dan pada akhirnya waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan. Waktu saudara dalam masalah, saudara dalam dilema, dalam persoalan. Saudara akan berseru, saudara. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami itu dalam kehidupan saudara. Tolong aku, Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, my son, I will not forsaken you. Anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri lagi. Aku tidak akan melupakan engkau. Karena aku sudah melakukannya itu bagi Yesus 2000 tahun yang lalu. Kabar baik buat saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini mari buka hati saudara. Mari buka pikiranmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Supaya Tuhan melepaskan saudara. Saudara menerima kesembuhan. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Secara pribadi. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Biarlah ini. Bukan hanya kita memperingati Paskah dan hari kematian Tuhan. Tapi hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Buka hatimu bagi dia. Dan terimalah dia sebagai Tuhanmu. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Amin.